Menjajah man mata kerina nanti bapak turang senina ras teman meriah kerina. Jumpa kita mulihi ibas channel enda ras aku anak ando turang tape seninando Immanuel Ginting. Berambera kita kerina lihat ibas menjajah. Teman-teman, kita berjumpa kembali di channel ini bersama saya Immanuel Ginting, dan hari ini kita akan belajar kembali tentang karo. Namun sebelumnya mari kita intro dulu ya. Sambil intro, teman-teman bisa subscribe dulu, like, dan boleh berikan komen sambutan di dalam video ini. Ayo intro dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah berikan jempol dan memberikan komentar positif dalam setiap video yang disediakan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang karo kembali, dan apa yang akan kita pelajari hari ini adalah penggunaan kata kam dan engko ya. Penggunaan kata kam dan engko. Kam dan engko. Kedua kata ini, baik kam dan engko, digunakan untuk menunjuk kepada orang kedua tunggal ya, kepada orang kedua tunggal. Ketika kita ada dalam sebuah dialog dengan seseorang ya, ini bukan sekelompok orang, dengan seseorang, maka orang itu bisa kita sebut kam, bisa juga kita sebut engko. Nah, pada saat kapan kita harus menggunakan kam dan engko ini, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kam biasa diucapkan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati atau disegani ya. Misalnya kepada orang tua kita, papa mama kita, pada nande bapa ya, kemudian kepada orang tua yang lain, misalnya bibi, bengkila, engkau kaman bi, ija kame mak, misalnya. Kemudian kepada orang-orang yang kita hormati atau kita segani, misalnya kepada kepala desa, kepada ketua RT mungkin, kepada pimpinan pemimpin rohani kita ya, atau kepada orang-orang yang memang kita hormat, kita segan kepada orang itu. Nah, kepada orang itu biasanya dan memang semestinya kita panggil dengan sebutan kam begitu ya. Kita sapa dengan kata kam sebagai bukti atau wujud ekspresi penghormatan kita terhadap mereka. Nah, kemudian kam biasa juga diucapkan kepada orang yang disayang ya, kepada orang yang disayang. Tentu kita punya orang-orang yang kita sayangi dalam hidup ini ya. Sebagai seorang suami sayang pada istri, sehingga istrinya dipanggil kam atau disapa dengan kata kam. Kam ini tentu artinya kamu ya dalam bahasa Indonesia. Kamu, kau, atau engkau ya. Nah, kam ini selain ditujukan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, juga ditujukan kepada orang yang disayang ya. Misalnya kepada suami atau istri, kepada pacar atau rondong ya, dalam bahasa Karo rondong bukan brondong ya. Rondong, RONDONG, rondong. Atau kepada anak ya, atau kepada anak. Kita sayang kepada anak kita, dan umumnya orang tua akan memanggil anaknya dengan sapaan atau kata panggilan kam ya. Ija kame nakku, engko kaman nakku, engko kamar lajar nakku,
ya, kam ya. Walaupun memang tidak semua orang tua menyapa anaknya dengan kata kam ya, dan kita tidak bisa menjudge bahwa orang tua yang tidak menggunakan kata kam kepada anaknya adalah orang tua yang tidak sayang juga, karena itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya ya. Nah itu teman-teman penggunaan kata kam ini ya. Kam biasa diucapkan atau ditujukan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati atau disegani, dan kam juga biasa ditujukan kepada orang yang disayang ya. Bisa pacar, bisa suami atau istri, atau anak, atau orang yang lain ya, atau orang lain. Nah kemudian bagaimana dengan kata engkau? Sama dengan kam, engkau ini juga berarti kamu ya. Nah kam ini tadi teman-teman dalam bahasa Karo bernilai atau bersifat lebih halus atau lebih sopan ya. Sementara engkau ini yang berarti kamu, yang bernilai atau bersifat lebih kasar atau kurang sopan ya. Namun ini pun tidak mutlak, karena di beberapa tempat dan dalam beberapa situasi nanti kata engkau ini sudah biasa dan penggunaannya itu tidak dianggap kasar atau tidak sopan ya. Hanya term and condition itu perlu berlaku juga ya. Nah, kam adalah kamu atau kau atau engkau dalam bahasa Karo yang bersifat lebih halus atau lebih sopan, sementara engkau kebalikannya. Engkau adalah engkau ya, engkau bukan engko. Engkau adalah kamu atau kau atau Anda dalam bahasa Karo yang bersifat lebih kasar atau kurang sopan. Ini umumnya ya, umumnya. Nah, kepada siapa saja biasanya ditujukan kata engkau ini ya? Siapa saja biasanya yang disapa dengan engkau? Siapa saja? Tunggu ya, ada motor lewat. Iklan lewat. Nah, lanjut. Engkau biasanya digunakan atau ditujukan ketika berbicara kepada orang yang dibenci ya. Orang yang dibenci atau musuh atau orang yang tidak dihormati ya. Orang yang dibenci atau musuh atau orang yang tidak dihormati ya. Engkau kin puna dalane misalnya. Emangnya kamu yang punya jalan ini? Kata seseorang kepada orang lain yang mungkin saat itu menguasai jalan, sehingga orang lain berkata kepada orang yang sesuka hatinya itu, engkau kin empuna dalane, engkau kin empuna dalane. Emangnya kamu pemilik jalan ini? Nah, gitu ya. Engkau kin si jagona, naka. Engkau kini sejagona, kamu yang paling hebat. Emangnya kamu yang paling hebat? Nah, itu biasanya orang-orang yang sok jago ya. Atau orang-orang yang benar-benar sama-sama jago gitu ya. Nah, kemudian engkau dilaki silar tanggung jawab. Nina Pernanden, mana perbapan. Karena si istri mungkin marah, kesal kepada suaminya, dan istrinya bilang, engkau dilaki silar tanggung jawab. Mungkin suaminya suka berjudi kali ya, judi, kemudian setoran kurang, nggak perhatian kepada anak dan istri, nggak peduli, sehingga emosi istri memuncak dan berkata, engkau dilaki silar tanggung jawab. Barangkali kita pernah mendengar kata-kata seperti itu ya. Nah, kembali orang
Kepada siapa kata engkau ditujukan biasanya? Yang pertama, kepada orang yang dibenci atau musuh atau orang yang tidak dihormati, ya. Yang kedua, di beberapa tempat kata engkau ini juga ditujukan kepada orang yang lebih muda, ya. Orang yang lebih muda. Bisa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita boleh menggunakan kata engkau atau tidak di satu tempat? Nah, tentu kita harus telusuri, ya. Misalnya kita pergi ke daerah Karo atau daerah yang berpenduduk Karo, dan kita bingung nih, aku boleh menggunakan kata engkau nggak kepada orang yang lebih muda? Nah, untuk mengetahuinya kita harus melakukan observasi, ya. Kalau di tempat itu tidak terbiasa menggunakan kata engkau kepada orang yang lebih muda, namun sebaliknya kata kam, maka sebaiknya kita menggunakan kata kam supaya komunikasi kita bisa berhasil, ya. Dan yang terakhir, kepada siapa ditujukan kata engkau ini? Di daerah tertentu, engkau ditujukan kepada teman atau orang seusia, orang yang seusia, ya. Karena hal tersebut sudah biasa di sana dan bukan hal buruk atau kasar. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kata engkau ini tidak selalu dinilai kasar atau kurang sopan, ya. Karena memang kita temukan di beberapa tempat, di daerah komunitas orang Karo, ada yang menggunakan kata engkau bukan karena benci, bukan karena tidak dihormati, ya, bukan juga karena dia lebih muda, tapi ekspresi kedekatan sesama teman. Biasa juga menggunakan kata engkau ini, ya. Biasa juga menggunakan kata engkau, dan itu tidak dinilai buruk, tidak dinilai kasar, tidak dinilai tidak sopan atau kurang sopan, karena itu sudah menjadi kebiasaan, ya, teman-teman, ya. Baik, jadi hari ini sampai di sini pertemuan kita sudah bahas tentang kam dan engkau. Jangan salah menempatkan, ya, teman-teman, karena komunikasi kita berhasil di tengah-tengah lingkungan orang Karo ketika kita bisa menempatkan atau menggunakan kedua kata ini dengan tepat kepada siapa kita berbicara. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, maka gunakanlah kata kam, ya. Dan sebaiknya memang biasakan menggunakan kata kam ini, karena kita akan dinilai dan dianggap menghormati orang yang kita bicara, lawan kita bicara, ya. Sementara sebaiknya kata engkau ini kita hindari, ya, walaupun tidak mutlak, ya. Jadi teman-teman, demikian pembahasan tentang kam dan engkau. Kam, engkau subscribe dulu channel Anda. Kam, angka Anda materi ta sendah. Kam dan engkau harus kita gunakan dengan tepat. Menjuah-juah, manbanta krina, adilit, salah lepak ibas aku ngerana, ersentabi aku. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf, teman-teman. Dan kalau video ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, boleh berikan jempolnya, diklik like, dan boleh komentar juga, teman-teman. Barangkali ada yang kurang dari pemaparan hari ini, teman-teman bisa berikan tanggapan di kolom komentar demi penyempurnaan video yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat, mujajuah manbanta krina, mujajuah kita ras keluarga, ras nande bapa, ras turang sinina, ras krina jelma i sekeleweta. Majuah-juah, majuah-juah.